Isa alaihissalam, putra seorang wanita suci bernama Maryam, disebut urutan ke-24 dalam jajaran Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi yang lahir ke dunia dengan cara ajaib, lalu pergi dari dunia dengan cara yang ajaib pula. Namanya Yeshua. Dalam bahasa Ibrani, Isa alaihissalam dikenal dengan nama Yesua atau Yesus. Yod, I-O-D. Bacanya Iod. Iod seperti ada Y. Tapi itu I-O-D, Yod hurufnya, I. Nah kata-kata huruf I ini, Yod ini, di kampungnya Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, itu dia dipanggil depannya. Jadi Yeshua Hamasiah itu adalah Isho. Hamasiah dalam bahasa Ibrani artinya Al-Masihu. Itu dia dalam bahasa kampungnya di Bethlehem yang berbicara dalam bahasa Aramea, Aramaik Syriak, Isho, Yeshua, Hamasiah dalam bahasa Ibrani di kampungnya Hamisa. Isa alaihissalam, Yesus, dan Isa al-Masih adalah sebutan untuk satu orang yang sama. Isi celotehan Ustadz Kainama, saya perlu menegaskan kembali dua pokok yang telah saya kemukakan dengan detail disertai dengan kutipan-kutipan dari para pakar di dalam video yang pertama. Pertama, sebelum Quran atau sebelum Muhammad, tidak pernah nama Yesus itu disebut dengan sebutan Isa di dalam bahasa Arabik. Orang-orang Kristen berbahasa Arab sampai pada masa Muhammad menggunakan sebutan Yasu untuk Yesus, atau mereka menggunakan sebutan Yusa untuk Yosua yang ekuivalen dengan nama Yesus di dalam bahasa Ibrani. Jadi nama Isa itu baru pertama kali digunakan di dalam Quran. Nah, dari mana Muhammad mendapatkan nama ini itu tidak jelas. Dugaan umumnya adalah memang nama itu kemungkinan berasal dari nama Iso di dalam bahasa Syriak Timur. Tapi itu simply tidak mungkin secara linguistik, karena telah saya perlihatkan dan sekarang Anda bisa lihat di screen, bentukan konsonan nama Yesus baik di dalam bahasa Ibrani, apakah itu bentuk panjangnya atau bentuk pendeknya, termasuk juga di dalam bahasa Aramaik, termasuk juga di dalam bahasa Arabik, itu bentukan konsonannya persis tidak sama dengan bentukan konsonan nama Isa di dalam bahasa Arabik. Dan itu membuktikan bahwa nama Isa di dalam bahasa Arabik pasti tidak memiliki kaitan etimologis, kaitan linguistik dengan Iso di dalam bahasa Aramaik, apalagi dengan nama Yesus di dalam bahasa Ibrani. Pasti tidak. Nah, apa itu korespondensi fonetik? Korespondensi fonetik berarti dua kata di dalam dua bahasa yang berbeda memiliki kesamaan bunyi, dan karena itu orang menduga bahwa kedua kata itu memiliki kaitan secara linguistik atau kaitan secara etimologis. Tapi itu adalah sebuah kesalahan, karena korespondensi fonetik even di dalam bahasa yang sama belum tentu merupakan sebuah korespondensi etimologis. Misalnya saya sudah memberi contoh mengenai kata main yang berarti kepunyaan saya dan kata main yang berarti pikiran. Kedua kata itu memiliki korespondensi fonetik, memiliki bunyi yang mirip atau bahkan sama. Tetapi adalah salah untuk berkesimpulan bahwa karena kedua kata itu punya bunyi yang sama, maka keduanya pasti memiliki akar kata yang sama. Nah, berkesimpulan demikian berarti Anda melakukan apa yang sudah saya sebutkan dalam video pertama, melakukan sesat pikir yang disebut dengan phonetic fallacy, artinya membuat hubungan etimologis antara dua kata semata-mata karena bunyi atau spelling dari kedua kata tersebut terdengar mirip atau bahkan terdengar sama. Nah, sampai di sini kesimpulannya jelas bahwa nama Isa di dalam Quran pasti tidak memiliki kaitan linguistik, kaitan etimologis dengan Iso di dalam bahasa Syriak Timur. Pasti tidak. Akhirnya ada dua pesan praktis buat Anda sekalian. Pertama, untuk Muslim, berhentilah membodohi dirimu dan membodohi dunia ini dengan menyebarluaskan gagasan bahwa nama Isa
di dalam bahasa Arabik, di dalam Quran, memiliki asal etimologis yang sama dengan iso di dalam bahasa Syriak Timur. Itu simply mitos linguistik. How many of you have heard Muslims saying that we also believe in Jesus? Some Muslims even say no one is a Muslim unless they believe in Jesus. But my question to Muslims would be, the Jesus Muslims believe, that is Isa, is he the same person as that of Jesus Christ of the Bible? In the Bible, the names have significant meanings. For example, Abraham means father of many nations. Isaac means laughter. And Jacob means supplanter or deceiver. In the similar way, the Hebrew name for Jesus Christ is Yeshua. The word Yeshua means salvation. Actually, the Hebrew name for Jesus Christ is Yeshua. When we translate Yeshua into Greek, it becomes Jesus. And again, when we translate Jesus to Latin, it becomes Jesus. In turn, when translated to English, it becomes Jesus. But when we translate Yeshua into Arabic, it becomes Yesu. Most of the Arabic Christians use Yesu for Jesus Christ. But Quran got a wrong name, Isa. Muhammad came in the 7th century with a very different name, Isa. Where did Muhammad get this new name, Isa? What does the word Isa means? Does the word Isa have any meaning? Actually, the word Isa has no meaning. If we see the Isa of the Quran, he is very different from the Jesus Christ of the Bible. Now, let us see some of the major differences between Isa of the Quran and Jesus Christ of the Bible. Jesus Christ of the Bible is divine. Isa of the Quran denies his divinity. Jesus Christ comes in the name of Yahweh. Isa comes in the name of Allah. Jesus Christ of the Bible is the Son of God. Isa of the Quran is not the Son of God. Jesus Christ of the Bible is more than just a messenger and a prophet. Isa of the Quran is just a messenger of Allah. Jesus Christ of the Bible died on the cross and rose again on the third day. Isa of the Quran did not die on the cross. So, Muhammad got a wrong Jesus, a 7th century Jesus who has nothing to do with the 1st century Jesus Christ of the Bible. So my dear friends, I want to conclude by saying that Isa of the Quran and Jesus Christ of the Bible are completely two different persons. If you see Matthew chapter 24 verse 24, for false Christ and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. So I have told you ahead of time. So my dear friends, Jesus Christ already warned that many false Christ and false prophets will come in his name. So do not be deceived. I want to conclude by saying that all my Muslim friends should come to the real Jesus, the Jesus Christ of the Bible, who is the Son of God and who is God, who died on the cross for the sins of mankind and rose again on the third day. If you can come to the saving knowledge of Jesus Christ, you can have eternal life in our Lord and Savior Jesus Christ.